Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali di sesi ketiga, hari ketiga. Ya, jadi seperti di percakapan hari ini, bahwa memang metode napas treatment ini membantu untuk mendapatkan mekanika ventilasi yang mampu mempengaruhi metabolisme begitu. Tetap pada akhirnya kita saksikan bahwa ya ketangguhan, kemudian tekad dari diri, ketulusan niat, kepasrahan gitu ya, saat kita tarik napas, buang napas, pengkondisian sikap mental lah istilahnya begitu, itu tetap suatu hal yang cukup signifikan pengaruhnya di dalam semua teknik olah napas apapun. Maka dari itu, tarik napas dan buang napasnya itu ya harus menyertakan sesuatu di dalam diri kita, misalnya semangat untuk sembuh, semangat untuk melakukan perubahan dan sebagainya. Harus ada begitunya. Kenapa? Ya karena ya kita baca tadi bersama cerita dari Pak siapa itu Pak Taufik kalau nggak salah itu. Apa namanya? Saturasinya sudah kurang dari 60% ya, kurang dari 60% dan sudah kelelahan, kelelahan. Jadi siapa yang bisa menopang kelelahan itu bisa menaikkan lagi semangat kita sendiri begitu, semangat kita sendiri, nggak ada yang lain. Semangat kita sendiri. Dan problemnya itu adalah bahwa kemampuan melakukan perubahan itu erat kaitannya dengan neuroplasticity yang pernah dibangun. Jadi dulu saya pernah melakukan studi kecil-kecilan karena saya melatih di Angkatan Laut, terutama di Purnawirawan yang sudah di atas 80 tahun sekarang usianya, jadi beliau-beliau berlatih dari usia 71 tahun, ini sudah masuk tahun ke-9. Kenapa beliau-beliau itu kok mudah melakukan perubahan? Jadi ketika saya kasih sebuah materi gitu ya, sederhana misalnya ritme 55. Nah, saya minta supaya apa namanya? Dilatih setiap hari. Kok mereka bisa gitu? 21 hari, 30 hari. Oke, nggak ada masalah dengan mereka begitu. Rupanya ini terkait dengan latar belakangnya beliau-beliau itu yang memang sangat disiplin. Sangat disiplin terhadap sebuah instruksi. Jadi ketika misalnya harus bangun pagi di bawah jam 5, ya pasti bangun pagi walaupun ngantuk-ngantuk sekalipun gitu, pasti dijalankan. Pasti dijalankan. Jadi ini memang pengkondisian dari masa muda yang selama bertahun-tahun aspek ketentaraan itulah yang membuat lebih mudah untuk berdisiplin dalam berlatih dibandingkan kita yang bukan tentara ya, bukan militer. Itu yang membuat mereka beliau-beliau itu akhirnya perubahannya itu signifikan sekali. Karena disiplin tingginya itu dalam berlatih, disiplin tingginya luar biasa. Jadi apapun materi yang saya berikan pasti ditelan, pasti dikerjakan, nggak mungkin nggak. Walaupun ada kegiatan-kegiatan lain tentunya kan, apalagi sudah purnawirawan kan. Tapi beliau-beliau konsisten dengan latihan harian, itu kata kuncinya tuh. Konsisten dengan latihan harian. Sementara kita ya ya bisa kita tanya sama diri kita sendiri kan begitu. Mendang mending kan seperti itu. Harusnya tujuannya adalah membangun neuroplasticity tadi. Jadi ketika itu sudah terbentuk, maka apapun yang nanti akan dianggap sebagai hal yang logis, hal yang masuk akal gitu, kemudian bermanfaat, mau dijalankan dan pasti bisa dijalankan. Kecenderungannya akan begitu. Karena seluruh otaknya itu sudah sangat kuat dengan perubahan. Sementara kita enggak. Nah, makanya tujuan latihan 21 hari ini adalah membangun itu dulu. Ketika itu sudah terbangun, maka perubahan apapun yang akan kita lakukan, insya Allah pasti bisa, pasti bisa. Nah, makanya sering kita lihat, misalnya begini, wah gampang mas, tinggal tarik 3, buang 3, itu kan dalam kondisi normal. Tarik 2, buang 2, tarik 5, buang 5 dalam kondisi normal. Ini lain ceritanya, kalau pertama kita divonis COVID, lalu dada kita sesak, lalu kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, SpO2-nya turun di bawah, let's say 80% misalnya. Kemudian kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kok saya sakit sekali ya. Lalu hasil ronsennya GGO, ground glass opacity. Misalnya begitu. Tentu ceritanya akan lain. Cerita akan lain. Kita mesti akan stresnya luar biasa. Kita mesti stresnya akan luar biasa.
Tuh, seperti itu. Kenapa bisa stres? Ya karena apa yang dalam pikiran bawah sadar itulah yang keluar begitu. Apa yang ada dalam pikiran bawah sadar yang keluar. Makanya di dalam teori 21 hari ini, selain kita membangun neuroplasticity, kita juga belajar berhadapan dengan intermittent stress secara beragam. Intermittent stress yang pertama adalah pengejangan otot, pengerasan, kontraksi otot. Nanti intermittent stress yang kedua adalah menahan napas. Nanti intermittent stress yang ketiga ada lagi. Jadi kita belajar berhadapan dengan berbagai variasi terhadap intermittent stress karena rasanya beda-beda. Gitu. Jadi kita latih, istilahnya manageable stress, kita latih. Gak boleh enggak, gitu. Mas Agus, suaranya gaung menggema. Biasanya kalau gaung itu kalau ada dua nyala bersamaan ya. Jadi misalnya antara tablet sama handphone atau laptop sama handphone nyala bersamaan itu biasanya gaung. Tapi kalau cuma satu mestinya sih enggak. Mestinya jelas, clear. Kalau dua pasti gaung, karena sebelahan gitu ya. Oke, jadi itu yang mesti dipahami bersama bahwa membangun sebuah perubahan itu gak sesederhana gitu. Nah, napas ritme ini konsep yang gampang sekali dilakukan. Hanya asal kita mau saja, kalau kita mau saja, maka pasti bisa. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Siap? Kita akan mulai dari ritme 55. Seperti biasa, pakai penutup mata supaya terbangun melatoninnya. Persiapan. Latihan kali ini dimulai dengan menggunakan laju pernapasan 6 kali per menit, frekuensi 0,1 Hz, dan menstimulasi syaraf simpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi epinefrin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 5-5. Ritme ini memiliki manfaat untuk mengurangi dampak hipoksia, meningkatkan oksigenasi, melenturkan pembuluh darah, dan sekaligus menurunkan dead space. Anda akan melakukannya selama 10 menit. Gunakan pola napas hidung-hidung dengan santai. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma dengan cara setiap tarik napas perut maju atau kembungkan dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan semakin membaik. Penggunaan nafas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 55 ini, Anda mendapatkan manfaat pada pembentukan epinefrin, nitric oxide, dan double melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 buah,
Buah. Tarik. 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 Buah. Oke. Ya, gampang ya, ritme 55 gampang. Jadi ini ritme standar kalau di apa namanya untuk isoman mereka yang COVID ya, ritme standar. Kalau bisa ritme 55 terus bisa dinaikkan sampai ritme 10-10, apapun gejala yang dialami mesti bisa dilewati dengan baik. Karena kalau enggak berarti pasti ada pemburukan sama paru-paru. Kalau 55 enggak kuat pasti pemburukan dengan paru-paru. Tapi kalau 55-nya bagus, 10-10-nya bagus, dah apapun yang dirasa ada demam dikit-dikit, minum obat demam saja. Mesti akan bisa dilewati dengan baik. Hilang penciuman, nikmati saja. Anggap saja kita sudah dikasih 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mencium dengan normal gitu ya. Ya dicabut barang seminggu, 2, 3, 4, 5 hari ya nikmati saja lah. Buat hikmah kan begitu, buat hikmah. Selama ritme napasnya 5-10 stabil. 5-5-10-10 stabil. Oke, siap. Berikutnya ritme 33 tanpa gerakan. Seperti biasa, selalu pakai diafragma. Ritme 33 tanpa gerakan. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 33. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buah. Tarik. Buah.
tarik, 2, 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 tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke, oke, mantap, gampang ya. Ya, jadi kalau udah tahu teorinya sedikit-sedikit, kalau lupa tinggal lihat rekamannya, kemudian sudah tahu rasanya, tarik buang, diafragmanya, kemudian apa namanya napas hidung-hidung udah benar semua. Ini latihan ini nanti jadi pendek, nggak terlalu lama sih. Paling sekitar 30-35 menit lah. Ini kita lama itu kan karena ada penjelasan, ada teorinya segala macam. Nanti kalau sudah paham, kesananya gampang, lebih pendek. Oke, siap. Berikutnya pakai gerakan dorong tarik di 45 detik terakhir. Sekarang betul-betul 45 detik. Kalau kemarin sehari 2 hari itu kita icip-icip hanya sekitar 15 sampai 20-an detik lah. Kalau sekarang betul-betul 45 detik bergerak, dorong tarik di terakhirnya. Jadi pertamanya nggak pakai gerakan dulu. Oke, siap ya. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit yang terdiri dari 2 menit 15 detik tanpa gerakan dan 45 detik dengan gerakan dorong tarik plus pengerasan otot. Lakukan pengerasan otot secukupnya. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik,
buah. Tarik, buah. Tarik, buah. Tarik, buah. Tarik, Halo, halo, tes, tes. buah. Suara hilang apa enggak? Ini katanya hilang nih suaranya. Kita ulangi dulu ya, kita ulangi ya. Oh ada, ini kok udah hilang bilang di sana. Saya sampai kaget nih. Enggak apa-apa. Kita ulangi aja, kita ulangi. Kita ulangi ya. Mohon maaf atas koneksi gangguan. Oke, siap. Kita ulangi. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit yang terdiri dari 2 menit 15 detik tanpa gerakan dan 45 detik dengan gerakan dorong tarik plus pengerasan otot. Lakukan pengerasan otot secukupnya. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik, buah. 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 Mulai bergerak, lakukan dorong tarik. Tarik, Atur kecepatan gerakannya. buah. Tarik, Terus bergerak, buah. Tarik, dinikmati gerakannya. buah. Tarik, buah. Terus bergerak, Tarik, buah. Tarik, terus bergerak, buah. Tarik, buah. Oke, ya. Oke, lancar. Alhamdulillah. Ya, jadi bergerak sesuai dengan ritme napasnya selama 45 detik tadi.
Kontraksikan secukupnya aja ya, kontraksikan ototnya secukupnya saja. Nggak perlu terlalu keras, tapi juga nggak perlu terlalu lembek. Jadi ada kontraksi saja. Oke, siap. Berikutnya, ritme 33 tanpa gerakan. Ritme 33 tanpa gerakan. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 33. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Oke. Iya. Mantap. Ya. Jadi 10 menitnya menstimulasi saraf simpatik ya dengan ritme 55. Kita lakukan 6 kali dengan ritme 33, berarti 6 kali 3 menit, 18 menit menstimulasi parasimpatik. Oke, siap. Berikutnya ritme 33 dengan gerakan. Ritme 33 dengan gerakan. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 33. Anda akan melakukannya selama 3 menit yang terdiri dari 2 menit 15 detik tanpa gerakan dan 45 detik dengan gerakan dorong tarik plus pengerasan otot. Lakukan pengerasan otot secukupnya. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik.
buah, tarik, 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 buah, Mulai bergerak, lakukan dorong tarik. tarik, Atur kecepatan gerakannya. buah, tarik, Terus bergerak, buah, tarik, dinikmati gerakannya. buah, tarik, buah, Terus bergerak, tarik, buah, tarik, terus bergerak, buah, tarik, buah. Oke, ya bernapas normal lagi. Jadi teori ini, waktu dulu saya bikin workshop di hotel di Raja, itu dihadiri Pak Hasrat dari Makassar. Yang maju ke depan itu Pak Hasrat, sama satu lagi saya lupa namanya. Yang satu pakai ritme 3-3 dulu, yang satu langsung bergerak dari detik pertama. Kemudian kita ukur HRV-nya, lalu kita tampilkan di layar monitor di Kubios. Kita bandingkan yang pakai ritme dulu, kemudian bergerak di 45 detik terakhir, dan yang tidak pakai ritme. Sama-sama dari gerakannya. Gerakan sama persis. Ternyata hasilnya adalah yang dari detik pertama sudah pasti saraf simpatik yang dominan. Sedangkan yang pakai ritme dulu, saraf parasimpatiknya yang dominan walaupun pengejangannya sangat keras sekali, maksimal sekali pada saat itu. Jadi saya ingat betul yang maju pada saat itu adalah Pak Hasrat. Pak Hasrat dari Makassar datang jauh-jauh hanya untuk ikut workshop di Hotel Diraja pada saat itu. Ya, jadi teori dasarnya seperti itu. Ritmenya dibangun dulu, setelah ritmenya dibangun dengan durasi yang cukup hingga terbentuk frekuensi parasimpatik yang kita harapkan, baru kemudian kita challenge frekuensi itu dengan intermittent stress. Nah, 3 hari pertama ini kita challenge dengan kontraksi otot yang ringan dulu. Nanti di 4 hari berikutnya, kita akan challenge dengan menahan napas. Jadi nanti secara bertahap, pelan-pelan kita akan pahami kenapa metodenya menjadi seperti itu dan apa yang terjadi pada tubuh kita. Nanti akan muncul rasa misalnya seperti kesemutan dan sebagainya, nikmati saja. Oke, siap. Berikutnya tanpa gerakan. Tanpa gerakan. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit.
frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Oke. Ya, mantap. Gampang ya? Gampang. Kalau sudah hafal stylenya jadi gampang, jadi cepat. Nggak kayak kemarin. Ya, berikutnya lanjut dengan gerakan. Dengan gerakan, silakan kontraksikan 45 detik, boleh ke depan, boleh ke samping, bebas. Yang penting perlu ada kontraksi untuk men-challenge parasimpatiknya. Siap, dengan gerakan. Repetisi ke-6 ini. Latihan ini memiliki laju pernapasan 10 kali per menit, frekuensi 0,17 Hz dan menstimulasi syaraf parasimpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi asetilkolin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 3-3. Anda akan melakukannya selama 3 menit yang terdiri dari 2 menit 15 detik tanpa gerakan dan 45 detik dengan gerakan dorong tarik plus pengerasan otot. Lakukan pengerasan otot secukupnya. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik.
buah, tarik, 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 buah, Mulai bergerak, lakukan dorong tarik. tarik, Atur kecepatan gerakannya. buah, tarik, Terus bergerak, buah, tarik, dinikmati gerakannya. buah, tarik, buah, Terus bergerak, tarik, buah, tarik, terus bergerak, buah, tarik, buah. Oke, ya, gampang ya, gampang. Oke, jadi kita sudah menstimulasi 18 menit syaraf parasimpatik. Jadi kalau yang punya alat ukur seperti Polar H10, Polar H7, mungkin Holter atau EKG atau yang berbasis EKG atau PPG, itu mesti akan melihat dan bisa mengukur HRV ya. Mesti akan melihat bahwa frekuensi parasimpatiknya saat ini meningkat. Tadi ada pertanyaan mana ya yang keluar, oh ini dia nih, dari Bu Linda. Mas, kalau pas nafas yang 3-3 kok saya ada sedikit air liur keluar di mulut? Seperti itu. Kenapa bisa begitu? Oke, kita akan lihat sekilas lagi. Kita ulangi ya, kita akan lihat sekilas lagi. Ya, mudah-mudahan kelihatan di sini. Di halaman 23 dari teorinya. Jadi biar clear, biar jelas. Di halaman 23 yang gambar syaraf ini dia. Nah, gambar syaraf nih. Nah, ini kelihatan ya. Ya, kalau kita lihat di situ, ketika syaraf parasimpatiknya itu dominan atau aktif, maka dia akan menstimulasi saliva. Ini lihat di sini. Nah, dia menstimulasi saliva. Jadi artinya ya syaraf parasimpatiknya betul saat itu sedang aktif dan dominan. Kenapa? Karena dia akan menstimulasi saliva. Saliva itu berarti air liur ya. Saliva itu adalah air liur. Jadi ya apa yang ada di sini itu dengan sangat mudah kita bisa stimulasi dengan frekuensi ini. Asal durasinya cukup terjadi pada tubuh kita gitu. Nah, dari pengalaman dan pengamatan ini kita bedakan antara pengukuran HRV dengan standar 5 sampai 6 menit. Kalau untuk kubios minimal 6 menit pengukuran ya, nggak bisa kurang dari 6 menit. Sedangkan kalau untuk pengalaman kami di lapangan ini 2-3 menit sudah bisa untuk menstimulasi syaraf parasimpatik dengan ritme 3-3 atau 2-2 atau 1-1 itu. Jadi apa yang terjadi pada saat itu ya
ya muncullah salivanya begitu. Ya ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena saraf parasimpatiknya berarti terstimulasi dengan benar. Gitu. Jadi ya normal aja biasa. Bu Emida, saya jadi dari awal jadi pusing dan sakit kepala. Ya karena seperti yang kemarin saya bilang, ketika seseorang masuk pada saraf parasimpatik, itu dia akan jatuh pada kondisi hiperventilasi. Nah, bagi orang-orang yang pusing dulu melakukan ritme parasimpatik ini, sakit kepala, maka durasinya nanti boleh dipendekkan. Durasinya boleh sedikit lebih pendek. Padahal ini kita sudah pendek 3 menit ya. Jadi boleh dilebih pendekkan lagi, misalnya dibikin 2 menit. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu hiperventilasi, maka CO2 dari darah itu terkuras dengan cepat. CO2 dari darah terkuras, maka pergeseran kurva hemoglobinnya bergeser ke arah kiri, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran menuju basa. Dan momen itu dipertahankan, hemoglobin akan keep oksigen dan belum dilepas dulu ke jaringan. Itu yang membuat terjadinya intermittent hipoksia sementara pada jaringan sehingga timbulnya pusing-pusing. Jadi artinya oksigennya di dalam sel-sel tubuh yang lain itu masih kurang bagus. Tapi nanti lama-lama biasa. Nanti lama-lama biasa. Untuk awal-awal, iya. Untuk awal-awal bagi mereka yang bermasalah pada distribusi oksigen, dia kan merasa pusing-pusing sedikit. Tapi setelah bernapas normal lagi, hilang lagi. Gitu. Jadi mereka yang jatuh pada kondisi hiperventilasi secara terus-menerus, maka terjadi pergeseran kurva. Pada hemoglobin, darah kita berubah menjadi basa saat ini dengan cara yang mudah. Dan tentunya begini, jangan membandingkan pengukurannya dengan kertas lakmus. Walaupun memang itu intervensi bisa kita lihat sementara, tapi bukan PH harus pakai tes ABG namanya, arterial blood gas. Nah, dari apa yang kita coba tes di salah satu klinik, memang betul ketika selesai latihan metode ini, kita ukur ambil darahnya dari pembuluh arteri ya, makanya disebut dengan arterial blood gas, bukan dari pembuluh vena, itu pH-nya naik. Persis seperti jurnal yang waktu itu saya share. Persis seperti itu. Jadi tanpa bantuan minuman, tanpa bantuan makanan, berubah menjadi basa. Oke, segar, plong, ya alhamdulillah, keringetan, oke, tidak ada masalah. Gampang ya? Jadi 10 menit kita menstimulasi syaraf simpatik lewat ritme 55, 18 menit kita menstimulasi syaraf parasimpatik. 18 menit. Jadi kalau kita hitung total latihannya 18 menit ditambah 10 menit tambah 10 menit. 18 tambah 20. Berarti sekitar 38 menit. Kalau misalnya kita latihan tanpa ngobrol seperti ini ya. Jadi hanya 38 menitan saja lah. Ya paling lama anggaplah sama jeda-jedanya begitu ya. Sekitar 40 sampai 40 menit kurang dari 1 jam. Itu kita sudah dapat stimulasi semuanya. Bu Maslihatul Munawwaroh, pada saat ada gerakan, apa boleh kita ganti posisi dari duduk ke berdiri? Sementara duduk dulu saja. Sementara duduk dulu. Karena tadi, stimulasi syaraf parasimpatik itu menyebabkan kita jatuh pada kondisi hiperventilasi. Kalau misalnya kita tidak muncul gejala seperti pusing-pusing seperti tadi, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak, sebaiknya duduk saja, pilih gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sambil duduk. Karena saya nggak tahu maksudnya gerakan apa yang kita lakukan dengan berdiri nih Ibu nih. Tapi kalau misalnya berdiri jalan di tempat, ya duduk juga jalan di tempat bisa kan? Iya, sambil duduk jalan di tempat juga bisa, sama saja tuh. Resikonya lebih kecil. Karena begitu kita berdiri jalan di tempat kemudian agak-agak geliang pusing, repot sendiri kita nanti. Jadi mendingan cari posisi yang aman saja. Karena kata kuncinya adalah kontraksi otot saja. Kata kuncinya cuma itu. Jadi boleh tangan, boleh kaki, boleh menggerakkan leher ke kanan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting disesuaikan dengan ritmenya. Yang penting disesuaikan dengan ritmenya. Oke, siap. Berikutnya ritme 55 selama 10 menit.
Ini tes. Tes, sekarang suara keluar lagi? Udah ada? Oh, udah. Kenapa ini ya? Ya, cobalah kita lihat analisa. Oke, siap. Kita ulangi. Kita ulangi ritme 55 selama 10 menit. Latihan kali ini dimulai dengan menggunakan laju pernapasan 6 kali per menit, frekuensi 0,1 Hz, dan menstimulasi syaraf simpatik. Durasi yang cukup akan meningkatkan produksi epinefrin. Pola napas yang dipakai adalah napas simetris pada ritme 5-5. Ritme ini memiliki manfaat untuk mengurangi dampak hipoksia, meningkatkan oksigenasi, melenturkan pembuluh darah, dan sekaligus menurunkan dead space. Anda akan melakukannya selama 10 menit. Gunakan pola napas hidung-hidung dengan santai. Tujuannya agar menstimulasi nitrik oxide dalam jumlah cukup. Gunakan juga penutup mata gelap agar merangsang produksi melatonin. Saat melakukan ritme ini, gunakan pergerakan diafragma dengan cara setiap tarik napas perut maju atau kembungkan dan setiap buang napas perut kempeskan. Memang pada awalnya dirasa agak aneh dan kurang nyaman. Namun seiring pembiasaan, maka kemampuan napas diafragma Anda akan semakin membaik. Penggunaan nafas diafragma sekaligus meningkatkan produksi melatonin. Jadi, dalam latihan ritme 55 ini, Anda mendapatkan manfaat pada pembentukan epinefrin, nitric oxide, dan double melatonin sekaligus. Selamat berlatih. Persiapan 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 buah, tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke. Ya. Oke. Gampang ya, latihan gampang ya. Ya. Jadi bagi mereka yang punya kenalan dokter, nanti saya akan buatkan audio yang nggak ada narasi awalnya. Ini karena kita masih baru-baru, jadi audionya ada narasi awalnya. Latihan ini ritme bla 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 itu narasi awal. Tapi nanti saya akan buatkan audio yang memang sudah compact, udah jadi satu, yang tinggal play satu kali, ini semua tahapannya berjalan terus. Jadi barangkali ada kenalan dokter-dokter yang pada pakai APD lengkap gitu ya, daripada mereka enggak bisa berlatih, susah olahraga segala macam, mungkin oksigenasi terganggu, mungkin apa namanya gelombang otaknya juga stres gitu ya, ngelihat berbagai macam jenis pasien. Tinggal play aja, lalu ikuti semua step by step-nya, hanya perlu waktu 38 menit saja, lakukan pagi hari 38 menit, siang hari 38 menit, malam hari 38 menit, itu akan bagus sekali. Tapi nanti audionya akan saya buat yang sama sekali nggak ada gerakan. Jadi kalau ini kan ada gerakan kan, nanti kan mungkin aneh ya, nanti aneh kan, misalnya lagi duduk di kursi terus tangannya dorong tarik gitu kan. Nanti kita hari besok, kita nggak pakai gerakan. Hari besok intermittent stress-nya adalah menahan napas. Menahan napas. Karena menahan napas itu, kita kan belajar bertoleransi terhadap akumulasi CO2 secara rasional. Kita belajar toleransi terhadap CO2. Jadi kalau nanti sambil audio didengarkan, tarik buang, itu semua nggak kelihatan dari luar. Tiba-tiba bangun seger aja. Ya mungkin tahap-tahap awal kan adaptasi terhadap ritme, biasanya itu ya ada sedikit nguap-nguap gitu ya, ada sedikit mengantuk, bahkan nggak sengaja tertidur begitu. Tapi nanti biasalah, otomatis akan apa namanya normal saja. Seperti itu. Bagi mereka yang sudah tidak ngantuk pada saat latihan ini, ya kalau teman-teman yang dulu ikut saya udah dari setahun yang lalu sih udah pasti nggak bakal ngantuk. Itu oksigenasi di dalam jaringannya sudah bagus. Makanya kita bisa ritme berapa saja tanpa ada mengantuk. Kalau yang masih awal-awal baru latihan, biasanya ada nguap-nguapnya, ada ngantuknya. Kalau enggak, kita akan full power, otomatis. Full power. Ya, kalau nggak ngantuk malah seger, bagus oksigenasi pada darahnya. Oke, kita ketemu besok. Kita tidak pakai gerakan lagi besok. Kita pakai intermittent stress yang baru, yakni menahan napas. Siap. Alhamdulillah, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.